pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk percepatan booster, tidak menunggu lagi 6 bulan, 3 bulan sudah bisa diberikan booster. Kalau misalnya tanggapannya dari pemerintah disetujui, berarti diproses untuk menjadikan periode di Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mengejar akselerasi vaksinasi booster. Raperda inisiatif DPRD terkait pemeliharaan bahasa, aksara, dan sastrawolio masuk tahapan pembahasan DPRD dan Pemkot Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 8 Maret 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 7 Maret 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 21.380 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 5.770.105 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 48.800 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.171.402 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 juga bertambah 258 jiwa. Total meninggal menjadi 150.430 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau mengejar akselerasi vaksinasi booster yang persentasenya masih di bawah 5%. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Capaian vaksinasi tahap 3 atau booster di Kota Bau-Bau masih cukup rendah. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah terbaru, interval waktu agar dapat disuntik booster dikurangi dari 6 bulan menjadi 3 bulan pasca suntikan dosis kedua. Berdasarkan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan imunisasi COVID-19 di Kota Bau-Bau tanggal 5 Maret 2022, baru 3.688 warga yang tervaksin tahap 3 atau 3,07% dari 120.281 sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau melalui Kabid Pencegahan Marsia Tahara menyebutkan, salah satu faktor yang memperlambat gerakan booster di Kota Bau-Bau adalah aturan 6 bulan pasca vaksin dosis lengkap dan banyak warga Bau-Bau yang belum cukup waktu. Dengan adanya aturan baru tersebut, pihaknya memprediksi akselerasi booster akan terrealisasi. Untuk percepatan booster, tidak menunggu lagi 6 bulan, 3 bulan sudah bisa diberikan booster. Marsia menambahkan sebanyak 17 puskesmas Bau-Bau membuka layanan vaksin setiap harinya, mulai dari dosis 1, 2 hingga booster. Tak hanya di puskesmas, Dinas Kesehatan juga menjaring warga di jalur perbatasan, termasuk bandara dan pelabuhan, bagi warga yang belum sama sekali vaksin baik dosis 1 maupun dosis 2. Secara keseluruhan, cakupan vaksinasi di Kota Bau-Bau untuk dosis 1 sejumlah 102.466 warga atau 85,2% dari sasaran. Sementara dosis 2 sejumlah 53.904 warga atau persentasenya 53,13% dari sasaran. Data yang ada melaporkan SDM Kesehatan paling tinggi capaian boosternya hingga 69,38% atau 1.090 nakes telah tervaksin dari 1.571 sasaran. Yang belum sama sekali melaksanakan booster adalah anak-anak karena rata-rata belum cukup waktu. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Setelah melalui tahapan panjang penyusunan naskah akademik dan sosialisasi kepada masyarakat, Raperda inisiatif DPRD terkait pemeliharaan bahasa, aksara, dan sastrawolio kini memasuki tahapan pembahasan di DPRD bersama Pemkot Bau-Bau. Raperda ini dimaksudkan sebagai bentuk penyelamatan bahasa, aksara, dan sastrawolio yang terancam punah. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan.
Kalau misalnya tanggapannya dari pemerintah disetujui, berarti diproses untuk menjadikan perda di Kota Bau Bau. Rancangan peraturan daerah Raperda terkait pemeliharaan bahasa, aksara dan sastra Wolio kini memasuki tahapan pembahasan di DPRD. Pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kota Bau Bau ini ditandai dengan rapat paripurna bersama pemerintah Kota Bau Bau yang dilaksanakan pada Senin 7 Maret 2022. Raperda ini diarahkan pada pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa, sastra dan aksara Wolio serta peningkatan fungsi sebagai salah satu kekayaan budaya masyarakat Kota Bau Bau sekaligus kekayaan budaya nasional. Ketua DPRD Kota Bau Bau Zahari mengatakan penyusunan Raperda ini sudah bergulir sejak tahun lalu dan telah melalui tahapan penelitian, penyusunan naskah akademik dan sosialisasi kepada masyarakat. Sekarang pengajuan ke pemerintah, jadi kami tinggal menunggu besok tanggapan dari pimpinan daerah terkait dengan aksara ini. Kalau misalnya tanggapannya dari pemerintah disetujui, berarti diproses bersama dengan yang lain untuk menjadikan perda di Kota Bau Bau. Dalam paripurna itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bau Bau Muhammad Ahadiat Zamani menyebutkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kamaludin dan kawan-kawan, ditemukan bahwa pola pemertahanan bahasa Wolio dalam masyarakat Kota Bau Bau masuk dalam kategori tidak dipertahankan atau dengan kata lain masuk dalam bahasa-bahasa yang terancam punah. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan pemetaan bahasa Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan pemetaan tersebut, bahasa Wolio merupakan salah satu dari 16 bahasa daerah yang terancam punah, yang masuk dalam kategori rentan stabil tapi terancam punah, stable but threatened. Artinya, meski bahasa Wolio masih dituturkan oleh para orang tua dan anak-anak, namun dalam jumlah yang sedikit. Ahadiat menyebutkan jangkauan Raperda ini mencakup Pemkot Bau Bau, sekolah tingkat SD dan SMP, perguruan tinggi, swasta, dunia usaha, dan masyarakat secara umum di Kota Bau Bau. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita lainnya. Sebagian wilayah Kecamatan Betoambari yang merupakan ibu kota Bau Bau belum maksimal menjangkau sinyal seluler. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Di Waborobo saja satu kelurahan itu terkendala dan itu. Kata wali kota saja kalau sudah di lantai 2 itu susah kita. Sudah susah itu. Sebagian wilayah Kecamatan Betoambari yang merupakan ibu kota Bau Bau belum maksimal terjangkau sinyal seluler. Padahal wilayah ini menjadi pusat perkantoran dan pengembangan kota. Camat Betoambari Lawajo mengungkapkan kawasan yang belum maksimal terjangkau sinyal seluler diantaranya satu kelurahan Waborobo dan sebagian wilayah kelurahan Lipu yakni kawasan perumahan dan perkantoran di Palaginata. Bahkan Lawajo mengatakan area kantor wali kota Bau Bau sampai saat ini belum maksimal terjangkau sinyal seluler. Yang jelas yang komunitas hari ini yang di Palaginata itu berapa perumahan pastilah terkendala. Di Waborobo saja satu kelurahan itu terkendala dan itu. Kata wali kota saja kalau sudah di lantai 2 itu susah kita. Sudah susah itu. Sampai ke sananya ke arah DPR itu. Camat Betoambari ini mengaku kondisi tersebut sudah disampaikan warga pada musyawarah rencana pembangunan musrembang tingkat kelurahan sejak tahun 2020 lalu agar ada penanganan. Namun sampai saat ini Lawajo mengaku dirinya belum mendapatkan informasi pasti soal tindak lanjut di tingkat pemerintah Kota Bau Bau. Setiap musrembang itu untuk musrembang di Wabolo tahun 2020 itu saya disampaikan. Adanya dari Bapeda dari situ, ini dipikirkan bagaimana solusinya. Kita sudah ngomong itu terkait penanganan langkah nanti selanjutnya itu sudah siapkan itu sendiri yang pikirkan untuk lanjutannya. Dari kecamatan kita sudah sampaikan. Menurut Lawajo, warga sampai saat ini mengeluh karena ketika sinyal seluler terkendala, praktis informasi yang diterima maupun yang akan disampaikan secara cepat juga secara otomatis terkendala. Reporter RRI Bau Bau, Afriansyah melaporkan. Berita yang terakhir, jelang Ramadan, Ketua DPRD Kota Bau Bau meminta persoalan kelangkaan minyak goreng segera teratasi. Kembali Hairul Mulku melaporkan.
Kenapa CPO tidak bisa diintervensi? CPO bahan baku minyak ini kan menyangkut kepentingan masyarakat. Ingat, minyak ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari, berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi HET di pasaran. Meskipun diakuinya kelangkaan minyak ini terjadi di seluruh wilayah, namun jika kondisi ini terus berlarut, akan berdampak kekosongan stok minyak baik di tingkat distributor maupun di pasaran. Apalagi dalam waktu dekat sudah memasuki bulan suci Ramadan. Di sisi lain, kata Zahari, pasokan minyak goreng di Kota Bau-Bau ini tidak hanya untuk kebutuhan warga kota saja, tetapi juga untuk sejumlah daerah yang ada di sekitarnya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, distribusi ke masyarakat harus menggunakan pasar modern, sedangkan kita tidak tahu stoknya dari pasar modern ini berapa. Kemudian dari distributor mengerem, tidak ada lagi pengiriman dari pabrik, dari prinsipal, karena prinsipal itu bisa mengirim barang bukan cuma atas dasar permintaan dari owner, tapi harus melalui persetujuan juga dari pemerintah. Saya ragukan jangan sampai ini tidak connect, bisa menimbulkan kelangkaan minyak. Artinya harus cepatnya diselesaikan ini. Zahari mengakui stok minyak goreng di Kota Bau-Bau masih banyak dan tersimpan di sejumlah distributor. Hanya saja minyak goreng tersebut oleh distributor dibeli dengan harga yang cukup mahal di atas HET. Dan sampai saat ini para distributor belum memperoleh kepastian harga dari prinsipal terkait penjualan dengan harga sesuai HET. Bahan baku produksi minyak ini ternyata sangat tinggi, itu mencapai harga 16.000. Sedangkan untuk menginginkan harga 14.000, itu produksi harus menggunakan CPO yang harga 9.300. Pihak pabrik, pihak produsen mencari bahan baku dengan harga itu sangat tidak, artinya kesulitan. Itulah makanya beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan juga ke putusan dari kementerian yang bertandang ke Kota Bau-Bau, kenapa bukan CPO-nya diintervensi? Artinya diupayakanlah seperti batubara kemarin. Kenapa CPO tidak bisa diintervensi? CPO bahan baku minyak ini kan menyangkut kepentingan masyarakat. Ingat, minyak ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Di sisi lain, Zahari mengatakan dari hasil rapat bersama perwakilan Kementerian Perdagangan, pihak kementerian memberikan jaminan persoalan minyak goreng di Kota Bau-Bau diselesaikan bulan Maret ini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mengejar akselerasi vaksinasi booster. Raperda inisiatif DPRD terkait pemeliharaan bahasa, aksara, dan sastrawolio masuk tahapan pembahasan DPRD dan Pemkot Bau-Bau. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.